Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Sulistyo dari kelas IF18D. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UTS esai dari mata kuliah perancangan basis data. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Buat tabel di atas dalam database dengan nama database adalah NIM masing-masing, lalu inputkan tabel login, my table, department, dan user department. Dan di sini saya sudah membuat database-nya dengan 4 tabel tersebut. Lalu kita langsung saja tampilkan dulu database-nya di command prompt-nya. cd exam, lalu cd mysql, lalu cd bin, lalu selanjutnya mysql root. Nah, jika ada tulisan welcome berarti kita sudah berhasil masuk ke database-nya. Langkah selanjutnya adalah melihat database yang ada di dalamnya dengan query use show database. Nah, di sini ada beberapa database yang sudah saya buat dan yang dipakai kali ini adalah dbNIM. Langsung saja tulis db 1841 6255 2011 98. Nah, lalu selanjutnya show table yang ada di dalam database tersebut. Nah, di sini sudah ada 4 tabel yang saya inputkan sebelumnya. Pertama kita cek dulu isi dari tabel-tabel tersebut. Sesuai soal nomor 1, kita select tabel login tersebut terlebih dahulu. Select from login. Nah, di sini keluar beberapa data yang sudah saya inputkan. Tunggu sampai datanya selesai ditampilkan. Nah, lalu untuk mengecek apakah datanya sudah sesuai dengan soal, yaitu 1000 data, saya menggunakan query count. Jadi di sini select count, lalu lihat primary key-nya dari login yaitu username. Jadi kita select count username, lalu tulis tabelnya from table login. Nah, di situ sudah sesuai ya, 1000 data. Lalu lanjut ke tabel berikutnya yaitu select from my table terlebih dahulu. Di sini akan keluar data-data dari my table. Sudah selesai. Sama seperti tabel sebelumnya, kita select count, lalu lihat primary key-nya yaitu ID, lalu tulis tabelnya from my table. Nah, di sini juga sudah sesuai 1000 data. Lalu tabel selanjutnya yaitu select from user department. Nah, keluar lagi data-data yang ada dalam tabel user department. Nah, sama seperti yang tadi, kita cek lagi select count,
The primary key-nya yaitu user ID. Jadi select count user ID from user department. Maaf, ada sedikit kesalahan. Seharusnya tabelnya di belakang. From user department. Maaf, ada kesalahan penulisan kata. Lalu kita lihat datanya sudah 1000 data. Lalu tabel yang terakhir itu ada select from department. Nah, untuk departemennya ini saya hanya menginputkan 3 divisi, yaitu divisi administrasi, keuangan, dan pegawai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Buatlah query untuk menghitung jumlah karyawan atau user yang ada di setiap departemen. Pada soal nomor 2 ini saya akan menggunakan query berikut. Pertama, select department dengan primary key-nya kode department. Lalu nama department, titik kode department, count user ID. Jadi dihitung primary key-nya user ID. Nah, lalu dihitung sesuai dengan soalnya, yaitu jumlah karyawan. Kita tulis jumlah karyawan. Lalu tulis asal tabelnya from user department. Maaf, ada salah lagi. Kita enter lalu join department dot on department dot kode department sama dengan user department dot kode department kode underscore department. Lalu selanjutnya kita grup tabelnya, group by department dot kode department. Maka di situ sudah didapatkan hasilnya bahwa yang karyawan pada departemen administrasi ada 370 orang dan keuangan ada 312 orang dan pegawai ada 318 orang, yang jika dijumlahkan semuanya ada 1000 data. Lalu soal yang terakhir ada buatlah query untuk menghitung jumlah karyawan atau user yang ada di setiap departemen dengan kepala departemennya.
Nah, langsung saja masuk ke query-nya. Select department dot kode department. Lalu namanya sebagai kepala departemen sesuai dengan soalnya karena diminta kepala departemen. Lalu manager underscore ID, from user department. User department itu tabelnya. Lalu selanjutnya ada kita buat join untuk department dot kode department kode underscore on department dot underscore kode underscore department. Sama dengan user department dot kode underscore department. Lalu selanjutnya buat join untuk my table on my table dengan primary key-nya ID sama dengan department dot manager ID. Manager underscore ID. Lalu kita buat group by department underscore kode department titik koma. Maaf, ada sedikit kesalahan penulisan. Maaf sebelumnya ada kesalahan penulisan dalam query-nya. Di sini seharusnya tidak memakai koma. Lalu kita lanjutkan lagi sesuai sama seperti yang tadi, join department on department. Lalu join my table on my table ID, lalu grup. Nah, sekarang sudah keluar hasilnya. Untuk kepala departemen divisi administrasi ada Colton, lalu keuangan ada Ishak, dan pegawai ada Berry. Untuk mengecek apakah manajer ID-nya benar, saya akan menampilkan beberapa manajer ID antara 2 sampai 6 menggunakan query between. Jadi sebutkan kondisinya between 2 dan 6. Maaf, ada kesalahan lagi.
Maaf karena kondisinya belum ditulis di sini ya. Seharusnya di sini setelah where ditambahkan ID. Maaf ada kesalahan lagi. Ini field tidak sesuai dengan database-nya, harusnya nama bukan name. Jadi kita ganti jadi nama, barulah keluar. Di sini sudah sesuai ya. Colton dengan manager ID 4 sama, lalu Ishak dengan manager ID 6 dan Berry dengan manager ID 2. Mungkin sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.